Kita mulai Net Mudik Journey siang hari ini dengan informasi lalu lintas di sejumlah jalur mudik. Dan kita awali dari Jakarta. Sebagian warga ibu kota sudah mulai pulang kampung dan sampai Minggu sejumlah jalanan utama Jakarta lengang. Seperti yang nampak di Jalan MT Haryono atau tol dalam kota. Bisa kita lihat kedua arah maupun ke Semanggi maupun ke Cikampek ramai. Dan di jalur biasa pun bisa terlihat sepi. Dan berikutnya saya akan mengajak Anda beralih ke jalur mudik. Di kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, antrian kendaraan sudah dimulai dari sebelum gerbang tol dan terus sampai keluar gerbang tol dari Jakarta mengular. Kepadatan ini pun konsisten terjadi sejak Sabtu lalu. Dan saya akan mengajak Anda ke Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di mana arus lalu lintas bisa dilihat di layar televisi Anda kondisi ramai. Dari arah bawah adalah arus kendaraan dari Jakarta ke kanan menuju Nagrek dan kondisinya masih terlihat belum ada penumpukan kendaraan. Namun sejak Minggu pagi pemudik yang melalui jalur ini terus meningkat. Dan terakhir kita menuju ke kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kondisi terlihat padat, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan terlihat juga ada beberapa kendaraan berat seperti bus maupun truk. Sementara yang ke arah Nagrek, Jakarta, kondisi masih terlihat sepi. Kendaraan pribadi dan yang melintas di 4 jalur badan jalan searah dan jalanan di daerah ini relatif curam, juga terdapat sejumlah lokasi rawan longsor. Maka tak ada salahnya bagi pemudik yang hendak melintas Nagrek untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari pantauan CCTV kita akan melihat langsung kondisi terkini di sejumlah jalur mudik. Dan untuk mengurangi kepadatan jalur selatan, polisi mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas. Ada Putu Dia di Limbangan, Tasikmalaya. Ya Putu, bagaimana kondisi lalu lintas di Tasikmalaya, Jawa Barat? Ya Elis, pada Minggu siang ini arus lalu lintas di kawasan Limbangan masih padat. Namun berbeda dengan tadi pagi, pada siang hari ini kendaraan yang melewati kawasan ini lebih banyak didominasi oleh kendaraan roda 4 dibandingkan roda 2. Dan sejak tadi pagi memang Polres Tasikmalaya juga sudah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, yaitu sistem buka tutup. Dengan sistem ini, arus kendaraan yang berasal dari Bandung menuju Tasikmalaya akan terus melaju. Sementara untuk arah sebaliknya, yaitu dari Tasikmalaya menuju Bandung, akan mengalami penutupan arus selama beberapa waktu. Penutupan ini dapat berlangsung untuk waktu yang berbeda-beda, yaitu antara 1 jam hingga setengah jam. Ini tergantung dengan kondisi lalu lintas di kawasan Nagrek. Dan untuk setiap perubahan arus, baik arus buka maupun tutup, pada umumnya biasanya pihak petugas kepolisian akan mengawal arus kendaraan milik pemudik, sehingga para pemudik akan dapat mengetahui apakah arus sudah dibuka atau sudah ditutup pada saat itu. Dan sistem buka tutup ini tidak hanya berlangsung untuk jalan-jalan raya besar saja, tapi juga jalan-jalan tikus atau jalan kecil yang ada di sisi kiri dan kanan jalan raya Bandung dan Tasikmalaya. Dan memang kawasan Limbangan ini merupakan salah satu titik pusat kemacetan di jalur selatan Jawa karena kendaraan yang melaju dari arah Bandung itu melewati 3 jalur. Sementara saat memasuki kawasan Limbangan terjadi penyempitan jalan sehingga kendaraan hanya dapat melewati 1 jalur sehingga kendaraan mengalami penumpukan di kawasan ini. Dan guna mengatasi permasalahan ini, pihak Polres Tasikmalaya dengan Kepolisian Bandung akan terus menerapkan sistem buka tutup selama arus mudik tahun 2013. Ya Elis? Putu Dia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari jalur selatan kita kembali ke ibu kota. Sejak 3 hari yang lalu, Stasiun Senen Jakarta Pusat telah berangkatkan 70.000 pemudik. Masih ada 80.000 calon penumpang lain hingga Hari Raya Idul Fitri. Dan siang ini, Amelinda Widya sudah berada di Stasiun Senen. Bagaimana keramaian di Stasiun Senen, Amelinda? Ya Elis, suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat siang ini cukup ramai dengan pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya. Ya, Stasiun Senen hingga siang ini sudah memberangkatkan 7 rangkaian kereta api yang terdiri dari 5 kereta api reguler dan 2 kereta api tambahan. Ya, setiap harinya Stasiun Senen memberangkatkan 26 rangkaian kereta api, tapi pada tanggal 8 dan 11 Agustus mendatang
akan diberangkatkan lagi 3 kereta api tambahan dan totalnya nantinya akan menjadi 29 rangkaian kereta api. Ini dilakukan untuk mengantisipasi keberangkatan di hari Lebaran dan arus balik. Nah, selain itu juga ada yang menarik dan unik di stasiun Senen ini. Ada sekelompok orang dengan menggunakan seragam di dalam peron untuk membantu para penumpang. Yang mereka adalah komunitas Edan Sepur. Yang mereka merupakan komunitas pencinta kereta api dan pengguna kereta api dengan moto cinta, peduli, dan tertib kereta api. Dan sekarang saya bersama dengan ketua dari komunitas Edan Sepur. Ya, Mas Egip? Selamat siang. Kenapa sih Mas, ini kan tadinya hanya sebuah komunitas pencinta kereta api. Kenapa akhirnya terpikir untuk membantu para penumpang? Ya, pada dasarnya kami berdasarkan kecintaan terhadap kereta api dan kepedulian terhadap penumpang. Kami merasa punya informasi yang bisa dibagi dengan orang lain gitu. Karena sebagian besar penumpang ini tidak tahu kemana mereka arahnya, kemana mereka harus masuk peron berapa, masuk ke terowongan atau tidak, dan lain-lain. Disitulah kami tergerak untuk membantu memberikan informasi itu kepada penumpang gitu. Nah, bantuan ini yang diberikan oleh komunitas Edan Sepur tuh dalam bentuk apa aja, Mas? Minimal kami seperti yang Mas ini, dia berjaga membawa papan nomor kereta gitu ya, agar penumpang itu tidak tersesat. Kebanyakan penumpang salah mengartikan nomor yang ada di rangkaian. Kebanyakan masuk ke rangkaian nomor 3, padahal 3 itu artinya ekonomi. Nah, di situ penumpukan di gerbong kereta-kereta yang lain kosong gitu. Padahal harusnya kereta itu 100% penuh gitu. Harusnya tidak ada yang berdiri, tidak ada yang kosong, sama semua gitu. Dengan adanya teman-teman yang berjaga di situ, minimal kericuhan atau keributan karena rebutan bangku atau apa itu tidak bisa diminimalisir lah gitu. Terima kasih Mas. Ya. Ini merupakan tahun ketiga bagi komunitas Edan Sepur membantu para penumpang di stasiun Senen. Ya, setiap harinya akan ada 60 anggota dari komunitas Edan Sepur yang bertugas dan dibagi menjadi 3 shift. Dan rencananya komunitas ini akan ada di stasiun Senen hingga 14 Agustus mendatang. Ya, Elis? Amelinda Widya dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dari 2 lokasi pantauan jalan, tim Net Mudik Journey juga memantau kondisi jalur Cikarang-Cikampek melalui udara. Jadi minggu pagi menjelang siang ini saya akan kembali melakukan pantauan udara, melihat bagaimana lalu lintas, dan kali ini tujuan saya adalah ke daerah selatan, yaitu Nagrek. Lalu bagaimana kondisi arus lalu lintasnya? Ikutin saya. Ya saudara, saat ini pantauan akan kami alihkan ke jalur selatan, dan sekarang tepat di atas ketinggian 100 meter ini kita dapat melihat kondisi arus lalu lintas di Cagak Nagrek terpantau sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Di sini dominasi kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, bus, dan juga sepeda motor. Jalan Cagak Nagrek ini akan menghubungkan ke jalur selatan, yaitu ke arah Tasikmalaya, Garut, Pangandaran, dan sekitarnya. Diprediksikan kemacetan di sini akan terjadi pada puncaknya pada esok hari, dan di sini juga nantinya kita akan sama-sama memantau. Tepat di depan saya sebelah sana arus lalu lintas sudah terpantau padat. Kepadatan ini terjadi di pertigaan di Nagrek yang ke kanan mengarah ke Garut, dan sebenarnya yang ke kiri mengarah ke arah Tasik. Di sini petugas sudah mulai mengarahkan para pemudik yang ingin kembali ke kampung halamannya untuk sementara melalui jalur lintas Garut. Dan selain itu juga Anda harus mewaspadai titik-titik kemacetan yang biasa kerap terjadi di jalur lintas selatan ini. Di antaranya yaitu di titik Nagrek maupun di titik Cilenyi, maksud kami di depan PT KHTEK, yang kerap kali terjadi kemacetan ketika saat pembubaran pabrik karyawan. Anda juga bisa berbagi cerita menarik seputar perjalanan mudik ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag #netmudikjourney atau email ke redaksi @netmedia.co.id. Selamat menikmati perjalanan mudik Anda, pastikan keselamatan tetap yang utama. Informasi tentang kenaikan harga sayur mayur jelang Idul Fitri akan hadir sesaat lagi di Net 12.